Modul 23. Koneksi antar materi. CGP Angkatan 11. Wahyudi Syukur Sugianto SDN Gerbo 5 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Fasilitator Ibu Yuni Siswati. Pengajar praktik Bapak M. Adib Fanani. CGP Wahyudi Syukur Sugianto. Tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah. 1. Fokus pada COAC, rekan yang akan dikembangkan, yang diawali dengan paradigma berpikir bertumbuh dan keberpihakan pada murid. 2. Menuntun segala kekuatan kodrat, potensi, murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 3. Sebagai seorang guru, pendidik pamong, sistem among, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangunkarsa, tut wuri handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tut wuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Ada 4 cara berpikir yang dapat melatih guru, Coach Pamong, dalam menciptakan semangat Tut Wuri Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran, yaitu 1. Coach COAC adalah mitra belajar, 2. Emansipatif, 3. Kasih dan persaudaraan, dan 4. Ruang perjumpaan pribadi. Hubungan coaching dengan pembelajaran diferensiasi dan PSE. Ada 7 alasan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas saya, yaitu 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. 2. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. 4. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 5. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. 6. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok dan individual. Dan 7. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Modul 2. 1. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan modul 2-3. Coaching untuk supervisi akademik. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar murid memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, maka sangat perlu dibelajarkan dilatih secara kontinu tentang modul 22. Pembelajaran sosial dan emosional yang mencakup 1. Kesadaran diri 2. Manajemen diri 3. Kesadaran sosial 4. Keterampilan berelasi dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan coaching maka pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan sangat baik karena untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru dapat melakukan diskusi atau coaching terlebih dahulu untuk mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Sedangkan PSE diperlukan guru dan siswa agar siap dengan kesiapan yang matang sebelum pembelajaran. Mempersiapkan sosial emosional itu bisa dilakukan dengan perantara coaching melalui alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, ada 4 macam paradigma berpikir coaching, yaitu 1. Fokus pada COAC, rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3, yaitu 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. Dan 3. Memaksimalkan potensi. Ada 3 kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah, yaitu 1. Kehadiran penuh presence. 2. Mendengarkan aktif, menyimak, dan 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu RASA yang diperkenalkan oleh Julien Treasure. RASA merupakan akronim dari Receive, Appreciate, Summarize, dan Ask yang dijelaskan sebagai berikut. R. Receive terima, yang berarti menerima mendengarkan semua informasi yang disampaikan COAC. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. A. Appreciate apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan COAC.
Respon yang diberikan bisa dengan anggukan, dengan kontak mata atau melontarkan, "Oh, iya, i." Bentuk apresiasi akan muncul saat kita memberikan perhatian dan hadir sepenuhnya pada Coace, tidak terganggu dengan situasi lain atau sibuk mencatat. S. Sumarisme rangkum. Saat Coace selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan Coace. Saat merangkum bisa gunakan potongan-potongan informasi yang telah didapatkan dari percakapan sebelumnya. Minta Coace untuk konfirmasi apakah rangkuman sudah sesuai. A. As tanya. Sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan berbobot berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan Coace menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari Coace. 2. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. 3. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. 4. Tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Ada 7 prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, meliputi 1. Kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif. Data informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. Dan 7. Komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Kesimpulan, jika keterampilan coaching sudah meningkat maka pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkat pula. Harapannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid memperoleh keselamatan dan kebahagiaan.